Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Kamis pagi ini sudah tanggal 2 Juli 2026. Oh, kita selalu semangat. Kau bersama dengan Yesus, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin ya saudara. Kita mau bangun, kata Tuhan, banyak berdoa. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 1 sampai 16. Sama halnya, orang benar kalau seandainya jatuh, tapi ia bangun kembali. Orang benar adalah orang yang bijak, orang yang selalu mencari Tuhan, adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tutup mari Bapak Ibu bersama adalah orang-orang benar, orang cinta Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yang penting mari kita selalu harapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku. Haleluya. Sebab Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong sertai aku Bapa. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangi hidupku. Sebab ku tak mampu, ku tak dapat jalan sendiri Bapa. Tanpa Yesus kami akan jatuh. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Haleluya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita nothing. Tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Mari kita selalu andalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai Kamis pagi ini sudah tanggal 2 Juli 2026 di hari yang kedua. Kita di dalam keadaan sehat. Selamat tinggal bulan Juni sudah tidak ada lagi.
Yang jelas semakin hari kita mencinta Tuhan, andalkan Tuhan Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama, mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang saya bacakan kemarin, supaya banyak berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena firman Tuhan kita baca pada pagi hari, orang benar bisa jatuh, tapi kalau jatuh ia akan bangun kembali. Karena Tuhan berfirman di dalam Amsal 10 ayat 3, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar. Ya, Tuhan akan tolong kita semua. Mari kata firman Tuhan kita baca tadi, Yohanes 15 ayat 5. Orang benar adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Allah tinggal di dalam kita, dan kita menjadi pelaku firman, kata ayat ke-7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tuhan berikan kekuatan kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Selalu kita andalkan Tuhan Yesus. Terus kita baca rutin firman Tuhan. Sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, sebagai makanan, sebagai seperti nafas, saudara. Bapak Ibu, kalau tidak nafas mati. Demikian kalau kita tidak ada firman, rohani kita mati. Hidup kita rohani terbangun, iman kita bangun karena firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Jelas firman Tuhan, saudara. Urusan kita adalah kita, orang jahat. Jadi kalau memang orang jahat, biarlah sudah. Nanti cuma paling-paling kita mendoakan dia supaya bertobat. Tapi kita jangan iri. Ya, itu kita perlu, ini pentingnya pengendalian diri. Jadi firman Tuhan ini sudah bicara pengendalian diri kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan jahat, ikut jahat. Atau kita iri. Jangan. Biarlah kita bawa di dalam doa. Supaya orang jahat itu bisa bertobat, ya. Dan jangan ingin bergaul dengan mereka, jangan, ya. Kalau saudara bergaul ngejahat, nanti bisa transfer mereka jahat karena ada iblis, ya. Kenapa nih? Karena 1 Petrus 5 ayat 8 sudah saya katakan demikian firman Tuhan, ya. Ya, iblis seperti singa mengaum mencari siapa. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, ya, tidak ada firman Tuhan, tidak bersama Tuhan, maka saudara dekat sama orang jahat, ada transfer iblis. Contohnya siapa, saudara? Yudas Iskariot. Baru itu dekat-dekat imam kepala Taurat, imam kepala Taurat, kerasukan iblis punya niat jahat. Kalau dia niat jahat kan bukan dari Tuhan, dari iblis. Yudas dekat sama dia, transfer kejahatan, saudara. Makanya dikatakan benar firman Tuhan, jangan bergaul dengan mereka. Seperti Yudas Iskariot bergaul dengan imam kepala dan Taurat, mengkhianati Yesus. Bersekongkol, dia dikasih uang 30 keping, mengkhianati Yesus. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Terburai isi perutnya, dia bunuh diri. Ya. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka memikirkan bencana. Betul, ini Yudas Iskariot bergaul dengan imam kepala Taurat. Ya, akhirnya ada bencana buat Yudas Iskariot. Rugi besar. Jadi benar firman Allah, mari kita ikuti. Ya, jangan bergaul karib dengan orang yang tidak ada firman Tuhan, tapi bergaul. Tapi kalau saudara bisa mendoakan mereka, boleh. Doakan supaya mereka bertobat. Tapi jangan bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan nomor 1. Ya, dan Tuhan akan tentukan persahabat kita dengan orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Mari kita menjadi orang bijak. Orang bijak adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 7, ya, orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Batu adalah Kristus, ya. Jadi sumber kekuatan kita. Pokoknya kita yang penting firman Tuhan bagi saya. Saya nggak mau pusing-pusing. Saya mau selalu andalkan Tuhan. Ya, saya orang-orang bijak, orang selalu berharap sama Tuhan. Tidak ada pengharapan lain buat saya. Ternyata doa saya selalu dengar sama Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Apa menjadi kebutuhan kita, Tuhan maha baik. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua selalu berdoa.
Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan akan menyertai memberkati. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada manusia yang banyak. Penasihat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Ya. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Mari, mohon maaf, jangan menjadi orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang yang membak pelita kata firman Tuhan, tapi dia membak minyak habis. Yang minta hikmat dari Tuhan supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Orang bodoh adalah orang ceroboh, tidak pernah dekat dengan Tuhan, hidupnya karena sembrono. Tapi orang bijak adalah orang yang selalu andalkan Tuhan, dekat sama Tuhan. Ya, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Ya, jangan sampai punya perencanaan jahat. Jauh itu. Tapi mari kita rencanakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si penjomo adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada waktu kesakan, kecillah kekuatanmu. Wah, luar biasa. Mari kita jangan pernah tawar hati. Menghadapi ke situasi sulit apapun, haraplah pada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Tuhan akan memberikan campur tangan. Tuhan akan bertindak. Ya, 1 Petrus 5:7, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Yang penting kita Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kita tawar hati. Ya, kita stres. Jangan. Tapi serahkan semua kepada Tuhan supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemanjungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia menguji hati, tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu yang tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Manusia mendapatkan perbuatannya, ya. Hukum tabur tuai. Galatia 1 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai, ya. Itu jaringan. Mari kita mau senantiasa berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan. Harapanmu tidak kena. Amin. Seperti dalam Amsal 23:18. Harapan kita tidak hilang karena andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Yang penting Tuhan Yesus kita utamakan di atas segala-galanya. Menghadapi tanggal 2 Juli ini, Tuhan selalu berkata, kita memiliki masa depan. Harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namanya bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Coba beda orang benar, orang fasik. Orang benar disertai Tuhan, ia bangun kembali. Amsal Sulaiman 10:3. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar kelaparan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak pernah tinggalkan engkau. Yang sering tinggalkan Tuhan, kita yang sering tinggalkan jauh dari Tuhan. Seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, ya orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar. Tuhan pelihara kita. Oleh itu kita serahkan semua perjalanan kita sepanjang hari ini. Kita baru menjalani 2 Juli 2026. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 7. Kalau kita mau simpan firman Tuhan, kita mau ada di dalam Tuhan, maka setiap doa kita Tuhan akan jawab. Tuhan akan memberkati kita semua. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong padaku, amin, haleluya. Biarlah sinarmu menerangi hidupku, amin. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita mau pelihara kebenaran yang datang dari Tuhan. Karena orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Karena Tuhan Yesus menyertai orang-orang benar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, Kamis pagi 2 Juli 2026. Mari kita mau selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Pusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Orang benar seandainya jatuh, namun ia bangun kembali, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar jatuh. Tuhan akan pelihara kita, karena sentral hidup kita Yesus. Yesus sumber kekuatan kita, Yesus harapan kita. Hanya dekat Tuhan Yesus aku merasa aman, tenang. Dia juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.